Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang fenomena hoak dan cybercrime atau hacker aspek informasi. Pendahuluan. Perkembangan teknologi informasi telah menjadikan masyarakat lebih cenderung terjadi perubahan yang cepat di masyarakat. Berkenan dengan pembangunan teknologi, kemajuan dan perkembangan teknologi informasi melalui internet, peradaban manusia dihadapkan pada fenomena-fenomena baru yang mampu mengubah hampir setiap aspek kehidupan manusia. Secara umum yang dimaksud kejahatan komputer atau kejahatan di dunia cybercrime adalah upaya memasuki atau menggunakan fasilitas komputer atau jaringan komputer tanpa izin dan dengan melawan hukum dengan atau tanpa menyebabkan perubahan dan atau kerusakan pada fasilitas komputer yang dimasuki atau digunakan tersebut. Kejahatan dalam dunia maya atau cybercrime secara sederhana dapat diartikan sebagai jenis-jenis kejahatan yang dilakukan dengan mempergunakan media internet, alat bantu. Adapun jenis-jenis kejahatan dalam kategori cybercrime diantaranya A. Cyberterorisme, B. Cyberpornografi, C. Cyberharassment. Adapun juga ciri-ciri khusus cybercrime yakni A. Non-violence, B. Sedikit melibatkan kontak fisik, C. Menggunakan peralatan, D. Memanfaatkan jaringan matematika. Kemajuan teknologi yang dipergunakan oleh pelaku kejahatan dalam cybercrime mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hukum tersendiri dalam penanggulangannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukhtar Kusumadja bahwa perkembangan kedua yang punya akibat yang besar sekali terhadap perkembangan masyarakat internasional dan hukum internasional yang mengaturnya ialah kemajuan teknologi. Kemajuan teknik dalam berbagai perhubungan menambah mudahnya perhubungan yang melintasi batas negara. Dalam makalah ini, penulis mengambil contoh kasus yang dialami oleh Wakil Ketua MPR, Luqman Hakim Saifuddin, yang emailnya telah dibajak menipu untuk mendapatkan kepentingan dengan sejumlah uang dengan mengirimkan surat kepada kontak-kontak yang ada di email milik Luqman Hakim Saifuddin. Yang Post Selasa 28 Mei 2013 sebagaimana terlampir. Nah, dalam kasus yang menimpa Wakil Ketua MPR Luqman Hakim Saifuddin tersebut, pelaku kejahatan dunia maya yang membajak email Wakil Ketua MPR Luqman Hakim Saifuddin juga dapat diterapkan dengan pelanggaran pasal 378 KUHP tentang penipuan yang berbunyi barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat Hondenighet palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan mengerahkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Adapun kesimpulannya, di era globalisasi dan teknologi informasi membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai bentuk kejahatan yang sifatnya baru. Cybercrime merupakan suatu fenomena yang memerlukan penanggulangan secara cepat dan akurat. Perubahan terhadap beberapa ketentuan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu cara yang dapat dipergunakan untuk mengatasi jenis kejahatan baru. Cybercrime dengan diperlakukannya berbagai perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional diharapkan sebagai akibat dari timbulnya berbagai perubahan dalam masyarakat akan berdampak pada pulihnya kepercayaan masyarakat terhadap oknum. Berbagai kasus pelanggaran oknum melalui media internet kini kerap terjadi di Indonesia, negara yang merupakan oknum-oknum kelemahan oknum sering dijadikan kambing hitam sehingga banyak perbuatan pidana terlepas dari kejahatan hukum. Jerat hukum. Hukum itu sangat dinamis. Hukum bukan barang mati dan tidak matematis. Soal kebenaran dalam hukum tidak dapat hanya dilihat dari satu sisi kelompok, karena hukum itu pada hakikatnya harus dapat merespon rasa keadilan yang tumbuh di tengah masyarakat. Hukum bukan hanya sekedar permainan pasal-pasal secara legalitas, akan tetapi hukum harus
mengikat secara sosiologis. Bila suatu aturan hukum belum ada, peran hakim harus diutamakan. Hakim tidak boleh bersikap pasif, tetapi hukum harus menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana terkandung dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang Pokok Keselamatan Kehakiman nomor 14 tahun 1970. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.